Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja cerita kali ini, guys. Oke. Bab 787. Aku memutuskan untuk menikahkan putriku denganmu. Zhao Zihai, ku dengar kamu pergi ke kota Nancy dan ingin mengelola grup Nancy. Suaranya dingin dan penuh amarah. Meskipun kami terpisah melalui telepon, kami berjauhan. Tetapi bagi Zhao Zihai, Xiao Hongyan seolah-olah berdiri di sampingnya, wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Ingatan akan momentum kuat dan pembunuhan tegas Xiao Hongyan masih segar dalam ingatannya. Meskipun dia sekarang lebih sedikit menangani urusan di Gerbang Merah, identitasnya di sana tidak dapat diubah. Zhao Zihai tidak ingin menjawab, tapi dia harus menjawab. Tuan, aku bertanya padamu, apakah kamu pergi ke kota Nancy? Saya datang ke kota Nancy. Apa yang kamu lakukan di kota Nancy? Aku, Zhao Zihai menghadap Xiao Hongyan dan maju selangkah demi selangkah, bertanya dengan keras. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk menguasai grup Nancy. Itu bukan untuk merebut kekuasaan, tapi untuk mengacaukan seluruh Gerbang Merah. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia tidak mengakuinya, dia mungkin tidak lagi menjadi anggota Sekte Merah. Jika dia benar-benar bukan dari Gerbang Merah, akhir hidupnya akan lebih menyedihkan. Mendengus, kamu ragu-ragu. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu atau menipuku? Xiao Hongyan terus bertanya. Zhao Zihai benar-benar tercengang. Dia bahkan tidak mengerti mengapa panggilan Xiao Hongyan masuk tepat setelah dia menutup telepon dari Lu Guxiang. Mungkinkah Lu Guxiang ada di samping Xiao Hongyan? Jika itu masalahnya, tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Tuan, saya salah. Saya seharusnya tidak datang ke sini untuk merampok grup Nancy yang dikelola oleh Lu Guxiang, dan saya seharusnya tidak melampaui wewenang saya. Zhao Zihai menghadapi Xiao Hongyan dan maju selangkah demi selangkah. Dia tidak bisa menghadapinya dan harus mengakuinya. Apakah kamu salah? Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kembalilah dan minta Tetua Sun untuk menghukumku sesuai dengan peraturan. Tuan, saya mengakui kesalahan saya dalam hal ini. Bisakah Anda menghukum saya sendiri daripada membiarkan Penatua Sun menghukum saya? Zhao Zihai memohon dengan cepat. Apakah kamu takut? Aku takut. Mengapa kamu takut? Jika kamu takut, kamu tidak akan datang. Aku, Zhao Zihai ragu-ragu ketika ditanya lagi. Menjelaskan, Xiao Hongyan tiba-tiba meninggikan suaranya. Aku seharusnya tidak melanggar peraturan Gerbang Merah, dan aku seharusnya tidak merampok wanita Penatua Lu, Sun Qian. Zhao Zihai mengabaikan fakta bahwa ada banyak orang yang hadir dan banyak orang yang melihatnya, jadi dia berbicara dengan jujur. Wajah tersenyum dipenuhi dengan rasa jijik yang mendalam. Untuk Zhao Zihai ini, dia sudah lama tahu bahwa dia memiliki gaya yang buruk dan tidak memilih-milih, tetapi dia tidak pernah mempedulikannya. Hari ini, dia mengakui segalanya di bawah ancaman, dan dia membencinya dia bahkan lebih. Letakkan ponselmu di speaker ponsel, Xiao Hongyan tiba-tiba memerintahkan. Zhao Zihai tertegun, tapi segera melepaskan tangannya. Jifei, apakah kamu mendengar suaraku? Suara tersenyum dan dingin terdengar dari ujung telepon yang lain. Jifei sedikit mengernyit, diam-diam bertanya-tanya apa yang dia cari. Dia berbicara dengan enggan, saya mendengarnya. Hidup dan mati Zhao Zihai sekarang adalah masalah kata-katamu. Kamu bisa mengatasinya. Seru Zhao Zihai, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia dengan cepat menatap Jifei.
Dia tidak menyangka Xiao Hongyan akan menyerahkan hidup dan matinya di tangan Ji Fei. Ini, Tuan, saya dari Sekte Merah, Anda. Diam, Xiao Hongyan langsung menyela. Ji Fei, kamu menginginkan kekuatan ini atau tidak? Aku tidak membutuhkan kekuatan ini. Wajah Ji Fei menjadi dingin saat ini. Gadis yang tersenyum di seberang sana tersenyum untuk pertama kalinya. Sementara Zhao Sihai di tempat kejadian sudah terlihat santai dan bahkan menghela nafas lega. Jika Ji Fei tidak menginginkan kekuatan ini, dia tidak akan segera dieksekusi. Paling buruk, dia akan bergabung dengan Sun Jianjun ketika dia kembali, dan kemudian mereka bisa menangani Xiao Hongyan bersama-sama. Memikirkan kemungkinan ini, Zhao Sihai sepenuhnya mengkhianati Xiao Hongyan dan ingin membunuh Xiao Hongyan. Saat ini, suara Ji Fei terdengar lembut lagi. Zhao Sihai hanyalah serangga di mataku yang bisa aku hancurkan sampai mati sesuka hati. Aku tidak membutuhkanmu untuk memberiku kekuatan apapun. Ekspresi Zhao Sihai tiba-tiba berubah dan dia menatap Ji Fei. Oh, kamu sangat mendominasi, Xiao Hongyan bertanya dengan sengaja. Zhao Sihai harus mati hari ini adalah keputusanku untuknya. Suara Ji Fei menjadi lebih dingin, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kuat, membuat semua orang di ruangan itu merasakan hawa dingin yang menembus tubuh mereka. Meskipun Zhao Sihai memiliki keterampilan seni bela diri yang luar biasa, dia merasakan angin dingin mulai menerpa punggungnya. Dia segera melihat ponselnya dan berkata, "Tuan, saya dari Sekte Merah. Jika Ji Fei membunuh saya, dia adalah musuh dari Sekte Merah." Dan baru saja Ji Fei mempermalukan orang Hongmen. Dia mengatakan bahwa orang Hongmen tidak hebat dan orang Hongmen bodoh. Ji Fei sangat kejam dalam membunuh orang dari Sekte Merah sesuka hati. Orang seperti itu harus membiarkan kita dari Sekte Merah membunuhnya. Menabur perselisihan dan mencari kehidupan. Suara mendesing. Qi Yuan mengayunkan tinjunya dan tiba-tiba mendatangi Zhao Sihai seperti hantu. Bang, Zhao Sihai secara naluriah meninju dan bertabrakan dengan tinju Qi Yuan. Tubuh kedua orang itu bergoyang dan mereka mundur 2 langkah. Tuan, mereka benar-benar akan menyerang saya. Anda harus menyelamatkan saya. Zhao Sihai sepertinya telah melupakan pengkhianatan yang baru saja dia rasakan terhadap Xiao Hongyan, dan terus meminta bantuan dari Xiao Hongyan. Mendengus, takut mati, nada suara Xiao Hongyan menghina. Tuan, saya, Ji Fei, kamu bisa menanganinya sesukamu. Secara keseluruhan, kuharap dia tidak hidup kembali. Ah, seru Zhao Sihai. Tidak menyangka Xiao Hongyan begitu bertekad untuk membunuhnya. Ji Fei tiba-tiba tiba di depan Zhao Sihai tanpa peringatan apapun. Tepat ketika Qi Yuan mengambil tindakan, Zhao Sihai melawan dengan seluruh kekuatannya. Sekarang Ji Fei tiba, dia sangat ketakutan sehingga dia berdiri di sana dan tidak berani bergerak. Tepatnya, dia tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya tampak seperti tiang kayu, dibekukan oleh aura pembunuh di tubuh Ji Fei. Zhao Sihai menatap Ji Fei. Kamu tidak bisa membunuhku, aku. Zhao Sihai terdiam, karena lehernya dicubit erat oleh tangan Ji Fei, seperti ayam yang lehernya dicubit, dengan mulut terbuka lebar, tidak bisa bernapas atau berbicara. Tidak bisa membunuhmu? Beri aku alasan. Ji Fei tiba-tiba bertanya dengan suara dingin. Zhao Sihai berusaha keras untuk membuka mulutnya, mencoba memasukkan udara ke dalam mulutnya, tetapi tidak ada yang keluar, tidak ada yang bisa masuk, dan dia tidak dapat berbicara. Kakinya menendang dengan liar, dan dia meraih tangan Ji Fei dengan kedua tangannya dan mencoba melawan.
Klik, terdengar suara patah tulang, dan kepala Zhao Sihai menoleh ke samping, sekarat. Ketika gadis yang tersenyum di seberang mendengar suara ini, tidak ada kemarahan di wajahnya. Sebaliknya, wajahnya penuh dengan relaksasi dan kegembiraan, dan dia bahkan hampir bertepuk tangan. Jika ada yang melihatnya pasti akan kaget, apakah ini masih pemilik Sekte Merah? Dia sebenarnya tidak menunjukkan rasa kasihan atau simpati terhadap rakyatnya sendiri yang dibunuh. Berdebar, Ji Fei melepaskannya, dan tubuh Zhao Sihai jatuh ke tanah. Bagus sekali, Ji Fei. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku memutuskan untuk menikahkan putriku denganmu. Xiao Hongyan berkata dengan keras. Bab 788 Pernikahan menjadi pemakaman. Tak seorang pun di tempat kejadian yang mendengarkan panggilan tadi bereaksi terhadap kematian Zhao Sihai. Namun kata-kata Xiao Hongyan tiba-tiba mengingatkan mereka. Membunuh lagi, ini adalah reaksi pertama yang ada di benak banyak orang. Namun saat berikutnya, banyak orang yang diliputi keterkejutan dan kebingungan karena pihak lain sebenarnya ingin menikahkan putri mereka dengan Ji Fei. Ini mereka semua memandang Sui Muhan dan Tong Tong. Wajah cantik Sui Muhan memerah karena malu, dan dia memeluk Tong Tong dengan erat. Membosankan, Ji Fei menjawab dengan tidak sabar, berbalik dan berjalan, mengambil Tong Tong, melingkarkan lengannya di pinggang Sui Muhan, dan berjalan keluar. Adapun teleponnya tidak ditutup. Gadis yang tersenyum di ujung telepon masih berbicara, tetapi Ji Fei mengabaikannya. Ji Fei, kamu harus menikah. Patah, Qi Yuan sudah melangkah maju dan menghancurkan teleponnya. Meski terdengar bunyi bip dari ponsel gadis yang tersenyum di seberang sana, tidak ada amarah sama sekali di wajahnya, bahkan wajahnya penuh kegembiraan dari lubuk hatinya. Dia hanya ingin Ji Fei membunuh Zhao Sihai, dan dia memperhitungkan bahwa perilaku Zhao Sihai pasti akan membuat Ji Fei marah dan membunuhnya, jadi dia membiarkan Ji Fei menentukan nasib Zhao Sihai. Zhao Sihai yang malang sama sekali tidak mengetahui pikiran Xiao Hongyan, dan dia masih memohon. Itu sangat konyol. Tentu saja, rencana Xiao Hongyan yang lebih besar terletak pada Ji Fei membunuh Zhao Sihai hanya untuk membantunya memperbaiki orang-orang Hongmen. Itu sebabnya dia sangat ingin Ji Fei membunuh Zhao Sihai. Dan dia juga tahu bahwa Ji Fei memahami niatnya, jadi dia tidak peduli sama sekali dengan kata-kata membosankan terakhir Ji Fei. Xiao Hongyan menutup telepon dan langsung menelepon Seng Lingyun untuk memberitahu Ji Fei bahwa dia telah membunuh Zhao Sihai. Saat ini, Seng Lingyun dan Lu Guxiang sedang berada di grup Ningjiang Hongke. Ketika Zhao Sihai dan Lu Guxiang baru saja menelepon, Seng Lingyun mendengar keseluruhan ceritanya, jadi dia menelepon ibunya. Itu sebabnya panggilan Xiao Hongyan masuk ke ponsel Zhao Sihai begitu cepat. Kasihan Zhao Sihai, sampai saat kematiannya, dia tidak mengerti mengapa dia meninggal. Ruang perjamuan di Hotel Nancy sangat sunyi saat ini. Karena sekarang bau kematian ada di mana-mana di sini, bau darah di mana-mana, seram dan menakutkan. Qi Yuan memandang orang-orang yang ketakutan dan berkata, Anda di sini untuk menghadiri pernikahan hari ini, kan? Semua orang sekarang sangat ketakutan sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu bisu? Qi Yuan tiba-tiba meninggikan suaranya. Berdebar, ada serangkaian suara jatuh ke tanah, dan beberapa orang sangat ketakutan hingga mereka jatuh ke tanah, menatap Qi Yuan dengan ketakutan. Oke, karena kamu tidak mau bicara, aku tidak akan mempermalukanmu. Setelah Qi Yuan selesai berbicara,
Dia menghampiri He Pengfei dan bertanya, "Bagaimana menurutmu sekarang?" He Pengfei merasa seolah-olah tubuhnya telah terkuras habis, dan dia memandang Qi Yuan dengan lemah. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Qi Yuan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu." He Pengfei menghela nafas lega dan sedikit merilekskan tubuhnya yang tegang. Terima kasih, terima kasih. Ini seperti mimpi. Agak sulit dipercaya. Qi Yuan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah para tamu. Kamu di sini untuk menghadiri pernikahan He Pengfei. Sekarang pernikahannya belum diadakan. Bukankah kamu kecewa? Semua orang memikirkan orang mati itu dan menggelengkan kepala dengan cepat. Tidak, tidak. Hanya orang bodoh yang menganggapnya mengecewakan. Karena pernikahannya tidak mengecewakanmu, aku akan membuatnya lebih menyenangkan untukmu. Semua orang terkejut dan memandang Qi Yuan, hadiri pemakaman He Pengfei dan terus bersenang-senang. He Pengfei terjatuh ke tanah karena terkejut dan menatap Qi Yuan. Kamu, bukankah kamu bilang kamu tidak akan membunuhku? Qi Yuan mengangguk. Tentu saja aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya tidak tahu apakah orang lain bisa membunuhmu. He Pengfei dengan cepat melihat ke arah Long Qiang dan menghela nafas lega ketika dia menemukan bahwa dia tidak bergerak sama sekali. Qi Yuan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah para tamu yang hadir, yang semuanya gemetar. Qi Yuan berkata dengan nada menghina, "Kemarilah, kalian masing-masing memukul atau menendang He Pengfei sampai dia mati." Apa? Para tamu di tempat kejadian mundur satu demi satu. Ternyata mereka menghadiri pemakaman He Pengfei untuk membunuh He Pengfei dengan tangan mereka sendiri, dan mereka langsung ketakutan. Terlebih lagi He Pengfei, melihat tubuh Zhao Sihai dan yang lainnya tergeletak di tanah. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Qi Yuan jelas bukan lelucon. Tetapi sebelum dia memikirkan apa yang harus dia katakan, Long Qiang telah melihat ke arah ketua perusahaan yang datang bersamanya dan berkata, "Semuanya, bantu menjadi saksi. Lihat siapa yang tidak melakukan apapun di sini. Lalu kamu bisa menonton dan menangani perusahaannya. Jangan khawatir, Ketua. Saya, Huo Lei, akan menjadi orang pertama yang mengawasi. Jika ada yang tidak mengambil tindakan, saya tidak akan memberinya pinjaman kepada perusahaan." Setelah Huo Lei selesai berbicara, dia melangkah maju, mengeluarkan ponselnya, mengarahkannya ke semua orang, dan merekam tindakannya di tempat. Setiap orang yang awalnya ingin menegosiasikan persyaratan dan berjuang untuk mengubah keadaan langsung ketakutan. Ini kamar dagang Nancy. Jika Anda menyinggung, Anda akan mencari kematian. Beginilah cara keluarga Zhao dan negara Zhao dipaksa mati sekarang. Mereka adalah anggota dari 3 keluarga besar, dan mereka semua adalah orang-orang yang mereka hormati di kota Nancy dirimu sendiri. Mata banyak orang menunjukkan ketakutan, dan mereka mulai ketakutan. Namun tetap saja tidak ada yang berani berdiri lebih dulu. Akhirnya, aku akan bertarung dulu. Sui Mukuan, yang telah menyelamatkan nyawanya, adalah orang pertama yang keluar sambil berteriak. Sebagai satu-satunya pria di keluarga Sui yang cukup beruntung untuk bertahan hidup, semua yang dialaminya malam ini membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi. Hanya mimpi buruk. Kini melihat setiap orang yang menyinggung Sui Muhan tidak berakhir dengan baik. Dia tidak ragu-ragu saat dihadapkan pada pilihan. Sui Mukuan, apakah kamu gila? Apakah kamu ingin memimpin dalam membunuhku? He Pengfei berteriak keras, mencoba menghentikannya. Namun tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sui Mukuan berjalan tepat di depan He Pengfei, mengangkat tangan ke wajahnya, dan menamparnya 2 kali. "Kamu bajingan, kamu berani memanfaatkan adikku.
Kamu pantas mati. Ah! He Pengfei berteriak, merasa wajahnya langsung mati rasa. Dia kehilangan kesadaran, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Engah, seteguk darah keluar dari mulutnya. He Pengfei memandang Sui Mukuan di depannya, matanya melotot. Dia dulu menyanjung dirinya sendiri seperti anjing. Tapi sekarang dia memarahi dan memukulinya dengan kasar. Sangat marah, sangat memalukan. Sui Mukuan menjadi semakin marah saat melihat He Pengfei berani memelototinya. Bang, dia menendang dada He Pengfei, menjatuhkan He Pengfei ke tanah. Saat berikutnya, Sui Mukuan berbalik dan menatap Qi Yuan dengan senyuman di wajahnya. Saya akan bertarung. Qi Yuan tidak repot-repot memperhatikan dan langsung melambaikan tangannya, seolah mengusir nyamuk dan lalat. Wajah Sui Mukuan penuh dengan kegembiraan, seolah-olah dia telah mendapat amnesti, dan dia berlari ke samping dengan gembira. He Pengfei menutupi wajah dan perutnya dan meratap di tanah. Namun, teriakannya tidak menarik simpati. Sebaliknya, teriakannya sangat merangsang semua orang yang hadir. Saya akan bertarung juga. Seorang pria melangkah maju dan menendang He Pengfei. Setiap orang terangsang oleh tindakan Sui Mukuan. Yang kedua, yang ketiga, segera semua orang mulai mengambil tindakan. Kasihan He Pengfei terbaring di tanah. Meskipun dia meringkuk menjadi bola, dia masih dipukuli tanpa ampun oleh semua orang. Dalam sekejap mata, dia sekarat dan daging serta darahnya kabur. Akhirnya keluarlah seorang wanita berpakaian genit, memakai stiletto hitam dan wajah marah dan garang. He Pengfei, kamu tidur denganku, mencampakkanku dan memberikanku kepada orang lain. Apakah kamu ingat? Wanita itu berteriak dengan marah, kebenciannya terlepas, matanya berkilat marah. He Pengfei mencoba membuka matanya yang bengkak seperti roti kukus, tapi dia hanya melihat bayangan. Sebuah bayangan semakin dekat ke lehernya, puff. Tumit sepatu hak tinggi itu seperti pedang tajam, menusuk tenggorokan He Pengfei. He Pengfei meraih erat sepatu hak tinggi wanita itu dengan kedua tangannya dan berteriak dengan sedih. Wanita itu tidak menunjukkan belas kasihan dan tiba-tiba mencabut tumit sepatunya, menyebabkan darah beterbangan kemana-mana. Tangan He Pengfei yang menutupi lukanya menjadi semakin lemah, dan akhirnya dia memutar tubuhnya 2 kali, menendang kakinya, dan mati. Pernikahan benar-benar menjadi pemakaman. Mereka yang menghadiri pernikahan bersama mengirim He Pengfei ke dunia bawah. Bersambung.